Ya, ini kan kita juga cukup masyarakat kaget ya, kok Jampitsus kemarin itu merasa dibuntuti oleh Densus 88 dan dari mereka yang membuntuti itu satu orang tertangkap, satu orang melarikan, yang 8 lagi nggak jelas kemana. Artinya ada apa sih? Kok sampai sedemikian rupa saling menyandera? Ini kan sama-sama penegak hukum. Saya tahu memang ini berangkat dari kasus tambang timah yang 271 triliun. Nggak main-main ini mega korupsi. Nah, akhirnya komisaris, ya direksi PT Tambang itu memang diciduk. Dan yang tidak kalah lagi, Harvey Muiz sebagai dalang katanya. Tapi dengan istrinya itu ada pemisahan harta, ada perjanjian pemisahan harta, sehingga istrinya yang namanya DS ini tidak bisa ditetapkan sebagai TSK. Jadi dianggap hanya sebagai saksi. Tetapi Helena Lim tempo hari kan kita lihat juga begitu diperiksa langsung ditahan. Nah ini kan semua misterius, artinya tidak terungkap secara transparan. Oknum Senayankah terlibat, atau oknum Istanakah terlibat, atau siapa? Kok Mabes Polri dan Kejaksaan Agung saling menyandera. Nah inilah yang memang kita ingin sebagai warga negara benar-benar korupsi ini diungkap. Ini kan baru timah, belum yang lain ya. Masih banyak mega-mega korupsi yang belum terungkap. Siapa yang disandera, siapa yang menyandera, siapa yang terlibat, dan siapa yang memang harus dikorbankan. Ini pertanyaan besar kita di tengah-tengah masyarakat. Kita memang selalu berharap korupsi itu dapat benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya dan dihukum. Ya memang hukumnya yang membuat jerah gitu. Kita lihat dari pengajuan undang-undang rencana undang-undang perampasan aset koruptor sampai pembuktian terbalik, sampai hari ini kan juga tidak pernah berhasil. Yang katanya pemerintah sudah kirimkan ke Balik Senayan, tapi Senayan karena banyak agendanya segala macam, maka itu tidak tersentuh. Nah ini yang memang harus benar-benar pemerintahan yang akan datang ini membongkar ini dan mengusut setuntas-tuntasnya dan menghukum seberat-beratnya. Kalau perlu memang hukum tembak, itu kalau perlu, untuk supaya negara ini memang di dunia internasional pun dipercaya bahwa tidak ada korupsi yang benar-benar dilindungin. Ya. Jadi benar-benar korupsi itu harus diberantas karena menggerogoti pundi-pundi, menggerogoti negara. Ya, investor pun takut datang ke Indonesia. Mereka lebih baik di Vietnam atau di Kamboja atau di mana ketimbang ke Indonesia, karena memang itu tadi birokrasi, mulai dari yang terkecil aja pintu masuk, dari bea cukai. Nah, celana kolor pun didenda 800.000. Ini kan udah gila negara ini kan, ya. Belum lagi imigrasinya yang mempersulit orang lalu lintas, ya, dengan alasan segala macam yang dicari-cari. Artinya ini terus lingkaran-lingkaran di bandara pun juga menjadi topik, ya. Nah, sekarang kita lihat timah yang 271 triliun sampai hari ini belum jelas siapa dalang, siapa biang keladinya. Nah inilah kami berharap, saya sebagai praktisi hukum sangat-sangat prihatin, ya, prihatin sekali melihat negara kita ini terus diguncang korupsi dan mega korupsi, nggak main-main, 271 triliun. Ya ini memang akan menjadi pekerjaan rumah, makanya penegakan hukum itu semua undang-undang kita di Indonesia nya lengkap, undang-undang yang mengatur itu, menindak udah lengkap, nggak jalan, itu aja. Nah kita memang berharap Pak Prabowo nanti sesudah dilantik prioritas adalah penegakan hukum, ya. Kalau penegakan hukum itu sudah dilakukan, semua
para tikus-tikus yang menggerogoti negara ini pasti ketakutan dan sembunyi. Dihukum seberat-beratnya, dikejar hartanya, dirampas asetnya. Kalau enggak, mereka enggak merasakan bahwa koruptor itu sebagai ancaman. Tidak, mereka menganggap korupsi itu adalah satu prestise, ya, kaya, wah hidupnya, dibanggakan. Padahal itu semua uang pencucian, uang pencurian, ya, dari uang rakyat. Rakyat dibebani pajak, bayangin aja, pajak sekarang naik, apa-apa naik segala macam. Sementara di sisi lain kita lihat orang bermewah-mewahan dengan hasil korupsinya. Nah inilah yang memang kita minta ada nanti undang-undang yang mengatur pembuktian terbalik dan perampasan aset negara itu benar-benar digelontorkan dan digolkan dan dijalankan. Saya berharap Pak Prabowo mampu untuk itu, karena Pak Prabowo akan menyusun orang-orang yang bersih, orang yang mempunyai track record, dan orang-orang yang tidak tersandera. Sekarang kita lihat nih mobil kada nih, waduh, mereka-mereka yang mantan koruptor udah pada mendaftar. Itu hati-hati, harus kita benar-benar seleksi. Ya, jangan sampai mereka-mereka lagi yang masuk duduk di pemerintahan ini, mereka lagi yang bolak-balik ditangkapin tapi tidak jera-jera. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan ya pada hari ini, ya, hari Jumat, ya. Mudah-mudahan negara kita ke depan ini benar-benar menjadi negara yang benar-benar bersih dari para koruptor. Ini hari Jumat tanggal 24 Mei 2024. Masih. Ya, kita lihat juga kemarin kan kasus Vina sudah 8 tahun, itu pun media yang bongkar kan. Baru terbongkar itu Vina Cirebon itu kan. Kayak apa ya, orang sudah diperkosa, sudah dibunuh, ya. Ternyata sidangnya di PN Cirebon tertutup. Padahal itu kan harus terbuka untuk umum. Artinya ada 8 orang yang memang sudah dihukum, ya, ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun, ada yang berapa. Ada 3 orang yang belum tertangkap dan baru 1 kemarin tertangkap di daerah Jawa Barat juga. Siapa mereka? Kok bisa tidak tertangkap? Nah, kalau media tidak ungkap, ya, Kapolri tidak turun tangan, saya pikir ini ada sesuatu yang disembunyikan. Inilah hukum kita. Jangan sampai kita menahan orang 1000 orang yang tidak bersalah, ya, melepaskan 1 orang yang bersalah. Inilah yang memang harus benar-benar penegakan hukum itu benar-benar berjalan dari bawah sampai ke atas. Artinya tajam juga ke atas, jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah inilah kita selalu berharap Pak Prabowo pasti dan Pak Gibran pasti mampu untuk menegakkan hukum di negara hukum kita.